Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berkumpul lagi di sini tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat serta nikmat yang tiada akhirnya, yang memberikan kita taufik berduduk-duduk di majlis yang mulia ini, yang kata Nabi nanti setiap majlis di hari kiamat akan bersaksi. Majlis yang baik akan bersaksi baik bagi orang yang duduk di atasnya, tapi majlis yang jelek akan bersaksi jelek di atasnya kalau misalkan pelakunya tidak menyebutnya dengan nama Allah dan Rasulnya dan kekasih-kekasih Allah yang lainnya, maka duduk-duduknya itu akan merupakan penyesalan terbesar di hari kiamat nanti. Tapi alhamdulillah, berkatnya karena rahmat Allah, karena taufiknya Allah Ta'ala, sekarang kita berduduk-duduk bersama karena ingin menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan, Guru Ridho di sini. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajatnya, disehatkan selalu badannya. Dan juga yang saya cintai juga, yang saya sayangi, adik saya, pesanan saya, Al-Habib Hasan bin Abdul Al-Jufri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau semangat tinggi untuk melanjutkan tongkat estafet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, daripada penduduk Indonesia yang jumlahnya mungkin ada berapa? 7 miliar. Berapa? 7 miliar. Coba dibayangkan dan direnungkan, berapa banyak daripada penduduk Indonesia ini yang mereka mendapatkan nasib sebagus antum semua, yang bisa merasakan kelezatan dalam berilmu, yang bisa merasakan naungan Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak dari mereka, tapi sedikit daripada penduduk Indonesia ini yang mereka masuk ke dalam porno. Karena yang namanya seseorang ketika memilih jalur ilmu, jalan ilmu, seperti kata kakek saya Abu Ya'la bin Hasan Ahmad Harun, kalau misalkan kita sudah mengambil jalur ilmu, berarti diri kita, jiwa kita, bahkan hati kita sudah tidak punya kita lagi. Tapi itu semua punyanya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya talibul ilm, penuntut ilmu, mereka sama saja seperti pewaris Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta materi bagi kita, tapi mewariskan ilmu yang merupakan senjata, yang merupakan tameng, kata Al-Hasan, yang merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu adalah ilmu. Kita ingin bahagia, kita harus hidup dengan ilmu Nabi Muhammad. Kalau kita tidak ingin bahagia, coba saja jauhi ilmunya Nabi Muhammad. Karena berbaktinya anak, mereka mendapati langsung daripada ilmu
Begitu juga dengan istri yang solehah, mereka menjadi solehah karena tuntutan daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Suami yang adil, suami yang mengayomi, suami yang selalu mengingatkan hak-hak Allah. Siapa mereka? Siapa suami yang seperti itu? Suami yang mengerti ilmunya Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalian di pondok ini mungkin lebih dominan, lebih khusus tahfidz, guru tahfidz Quran. Kalau kalian sudah mengambil jalur tahfidz Al-Quran, berarti kalian ka'annama udrijat baina janbaikum an-nubuwah illa annakum lam yuha. Seakan-akan di pundak kalian ini ada nubuwah. Sedikit lagi kalian sampai megang nubuwah illa annakum lam yuha. Bedanya Nabi Muhammad nabi terakhir. Kalian gak bakal diberikan wahyu, tapi karena hubungannya kalian dengan Al-Quran begitu erat, seakan-akan kalian langsung mendapatkan wahyu. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau kalian mau tahu orang khususnya Allah, mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu ahlullah wa khassatuh, orang yang selalu memegang Qurannya kemana-mana, yang tidak mau tidur ataupun bangun tidur selalu mengulangi hafalannya. Mereka adalah orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini digarisbawahi oleh Al-Imam Manawi, ahlul Quran yang katanya Nabi itu bukan mereka yang menghafalkan Al-Quran, tapi mereka melupakannya. Tidak, itu salah. Tapi kata Imam Manawi, ahlul Quran itu yang mereka selalu mengulangi hafalannya. Bahkan orang-orang ahlul Quran itu menghabiskan waktunya semuanya dengan Al-Qurannya, bukan dengan yang lain. Apalagi pikirannya itu sangat pendek sekali kalau misalkan dia menghafalkan Al-Quran dengan tujuan ingin cepat menghatamkannya, dengan tujuan ingin mendapatkan gelar Al-Hafidh, dengan tujuan ingin dihormati orang. Itu bukan ahlullah, melainkan ahlus syaitan. Itu ahlus syaitan. Ketika ahlullah itu mereka mentadabburkan makna ayat Al-Quran, mereka membaca Al-Quran kecuali karena kangen sama Allah, kangen sama Rasulullah. Nanti di hari kiamat orang-orang yang ada sifatnya di hati mereka ta'alluq yang kuat dengan Al-Quran, apalagi mereka sampai hafal. Hafal itu bukan hafal kayak hafal sambal. Jadi pertama dihafal, kemudian besok-besok lupa. Bukan. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, musibah yang paling besar didapatkan seorang hamba adalah nanti di hari kiamat yang mereka datang, yang mereka dibangkitkan dalam keadaan miring badannya. Dikatakan, kenapa bisa miring ya Rasulullah? Karena mereka dulu di dunianya mereka dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala untuk menghafalkan Al-Quran, kemudian dilupakannya. Jadi kalau kalian dikasih, kata Rasulullah, yang paling berhak diiriin orang yang pertama dia punya uang dia sedekahkan, yang kedua orang punya waktunya dihabiskan dengan Al-Qurannya. Itu kata Rasulullah yang patut orang banyak iri sebenarnya. Jadi kalian itu mendapatkan keberuntungan yang sangat daripada Allah Ta'ala. Kalau kalian tidak menjaganya, kalau kalian tidak memakai waktu ini dengan semaksimal mungkin, ini akan menjadi beban kalian. Makanya kata Rasulullah, nanti di hari kiamat orang-orang yang menghafal Al-Quran dikatakan sama Allah Ta'ala, baca dari awal sampai akhir yang kamu hafal. Di situ adalah derajat surgamu. Jadi tinggi derajat mereka semua. Jadi dunia diangkat sama Allah Ta'ala, wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bukan darajat wahidah, bukan darajatain, tapi darajat jamak. Allah Ta'ala mengangkat kamu dengan berbagai derajat, diangkat, dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat, apalagi
dunia. Kata Imam Ahmad ibn Athaillah, kalau misalkan buat balasan untuk thalibul ilm dunia ini, jadi thalibul Allah Ta'ala ingin mengganjar thalibul ilm santri di dunia, nggak bakal cukup dunia ini. Kenapa Allah Ta'ala adakan akhirat? Karena nanti di situ yang namanya thalibul ilm akan menjadi raja di akhirat, dimuliakan. Makanya sekarang saya tanya, yang paling banyak diingat seseorang itu siapa? Presiden, dokter, apa siapa? Artis. Sekarang saya tanya, haul terbanyak yang dihadiri oleh orang-orang di Indonesia ini oleh siapa? Abah Gurus Kumpul. Beliau siapa? Ulama. Beliau tidak datang pagi, siang, malam kecuali menyampaikan ilmunya Nabi Muhammad. Itu yang baru dapat beliau, itu yang beliau dapatkan di dunia. Nanti di akhirat lebih besar lagi. Kata Nabi Muhammad, la tashfa' yaumil qiyamah illa salatah. Enggak bakal ada seseorang yang diberikan berkenan untuk bersyafaat itu kecuali 3. Siapa? Pertama, al-anbiya. Yang kedua, asy-syuhada. Yang ketiga, al-ulama. Sekarang kita mungkin nggak bertemu para anbiya. Mau ketemu Nabi Isa takut ada dajjalnya kan? Takut terkena fitnah. Sekarang kita nggak tahu kepastian yang syahid di antara kita, yang syahid di antara keluarga kita nggak tahu. Tapi sekarang kita punya titik pasti, hitam di atas putih, yang jelas, yang bisa kita minta syafaatnya. Siapa? Ulama. Jadi Allah Ta'ala sampai mengenankan ulama itu untuk bersyafaat. Kalau tidak tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala, maka tidak mungkin. Orang yang rajin beribadah, yang banyak sholatnya, kata Anum Hasan tadi, 1 rakaat saja, orang alim melebihi ribu-ribunya orang-orang yang rajin beribadah. Bahkan bagi setan pun, yang dia itu musuh kita, yang selalu membungul-bungulkan kita, benar, setan itu bilang bahwasanya saya ini lebih susah menggodai seseorang yang alim daripada 1000 orang yang rajin beribadah. Orang yang rajin beribadah belum tentu dia orang alim. Tapi orang alim 2 rakaat benar pembacaannya, benar sholatnya, benar cara melakukannya, semua itu lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diceritakan oleh Al-Imam Ramadan Al-Buti, beliau orang yang besar, alim, allamah, syahid. Dulu ketika beliau kecil, ayahnya selalu berkata seperti ini, kalau misalkan tukang sapu itu orang yang tinggi magumnya di sisi Allah Ta'ala, maka anak aku akan jadikan kamu tukang sapu. Tapi setelah saya cari-cari, tidak ada yang cepat mendapatkan kita derajat di sisi Allah Ta'ala, melainkan kita menjadi santri dan santriwati. Kata Imam Ghazali, santri-santri ini mereka mendapatkan langsung pandangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad selalu bilang bahwasanya innama ana basyarun mithlukum, saya ini manusia sama seperti kalian. Dan di antara kita semua, semuanya, bukan antara aja, kita semua, kita punya angan-angan. Pasti dong, kita punya taman nih, kita punya angan-angan, kita pengen. Begitu juga Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad melihat santri, yang ada di pikiran Nabi Muhammad adalah ini nanti santri-santri bakalan merealisasikan cita-cita saya. Apa cita-cita Nabi Muhammad? Tidak ada satupun dari umat Nabi Muhammad masuk ke neraka. Semuanya ingin dibawa Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya. Apa yang dilihat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berharap kepada kalian semua. Tadi saya awal tanya, banyak atau dikit? Sedikit yang mendapatkan manfaat, yang mendapatkan naungan, yang mendapatkan ajarannya Nabi Muhammad. Berarti yang banyak itu PR bagi yang sedikit.
Sekarang kalian harus fokus 100% ingin mendapatkan ilmu agama, menggali ilmu agama seluas mungkin. Tapi nanti setelah keluar, datang waktunya amal, itu adalah tugas kalian menyelamatkan yang lain. Karena kalian tidak jalan dengan diri kalian tidak ada manfaatnya, diri kalian tidak membahayakan sama sekali. Tapi yang kita bawa adalah pengaruhnya Nabi Muhammad SAW. Yang hebat bukan gurunya, yang hebat bukan habibnya, yang hebat bukan yang hafal Al-Qur'annya, tapi yang hebat adalah yang selalu dibawa dalam lisannya orang ulama itu, yang dibawa oleh penghafal Al-Qur'an. Apa yang dilantunkannya? Al-Qur'an. Apa yang dilantunkan oleh ulama? Al-Hadis. Apa yang dibacakan oleh sejarah? As-Sirah An-Nabawiyah. Semua itu menceritakan rahasia-rahasia yang langsung datang daripada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad selalu bilang, ayo bagi santri-santri, alaika an ta'amal bima alimta. Kamu harus mengamalkan apapun yang kamu sudah ketahui. Enggak harus 100 tahunnya, enggak harus 80. Kamu tahu 5 hal saja, kemudian diamalkan. Itulah sebabnya kita mendapatkan ilmu laduni. Kata Rasulullah, man amila lima alim, 'allamallahu ilman ma la ya'lam. Kalau sudah mengamalkan ilmu yang sedikit, padahal sedikit, tapi diamalkan, nanti kata Nabi Muhammad, orang itu akan mendapatkan ilmu laduni. Jangan tertipu dengan banyaknya ilmu, berbangga-bangga dengan ilmu, tidak. Itu semua dengan tergantung niat, bagaimana kita berniat di awal. Santri sukses di awalnya. Santri kalau niatnya bagus, kedepannya pasti terus bagus. Tapi kalau niatnya sudah jelek, setahun 2 tahun tumbang sudah sama setannya. Maka dari itu diperlukan niat yang baik. Dan juga perlu diingat, Imam Ahmad bin Athaillah berkata, santri ini dibalasnya cepat, dihajarnya juga cepat. Santri Allah Ta'ala langsung yang namanya bau-bau dari kenikmatan yang abadi dirasakan di dunia. Seperti dikasih istri yang soleha, dikasih anak-anak yang soleh-soleha, dikasih ilmu yang manfaat. Itu adalah baru sekedar gambaran daripada yang abadi nanti. Tapi santri, kata Imam Ahmad bin Athaillah, mereka berdosa, mereka melanggar gurunya, mereka meremehkan ilmunya Rasulullah, mereka langsung mendapatkan balasannya saat itu juga, langsung dibalas sama Allah Ta'ala. Nah, dari kalian juga sekarang yang paling kalian harus jaga adalah hati kalian. Kalau kalian hatinya sudah berpikat kepada yang lain, lari daripada ilmu, lari daripada gurunya, naudzubillah, ini adalah tanda musibah. Dan dikatakan para ulama, musibah yang paling besar yang dirasakan oleh seorang murid ketika hati seorang gurunya berubah darinya. Oleh karena itu, hati itu yang harus paling dijaga. Saya dulu sebelum berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, Abu Yusuf Muhammad Al-Maliki, yang dipesankan oleh ayahanda saya cuma satu, bukan belajar yang banyak, bukan hafalkan kitab ini dan itu, bukan sholat yang banyak, bukan. Saya dikasih satu amalan saja yang selalu saya harus ingat. Apa? Bersihkan hati. Dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya hati itu ternyata langsung connection antara hamba dan Tuhan. Kata Imam Ghazali, al-qalb mahallu nadharillah, wi'a'un nadharallahu fiha. Jadi tempat yang Allah lihat langsung itu kan bukan kitanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kalau misalkan hati sudah bercahaya, hati sudah mantap, datang langsung bisa hati ini bermimpi Nabi Muhammad SAW. Hati sudah bersih, nanti yang namanya Al-Quran gampang, tiba-tiba gampang dihafal, gampang diingat. Hati sudah bersih, ilmu yang kemarin-kemarin nggak dipahami, tiba-tiba menjadi paham sendiri. Ilmu yang kemarin susah dihafali, tiba-tiba Allah Ta'ala kasih kemudahan. Dan itu semua, hati adalah kunci kesuksesan kita dunia dan akhirat. Hati kita bersih, hati kita sehat, kita lulus di dunia dan akhirat.
Apakah kita lupa? Nabi bilang bahwasanya 70.000 dari umatku mereka masuk ke surga bukan dari banyak sholatnya, dari banyak puasanya, bukan, tapi mereka masuk surga karena mereka punya hati yang bersih. Semoga dengan dunia kita ini, dengan para santri dan juga dengan tempat yang mulia ini, semoga tempat ini bersaksi dengan saksian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan kalian dalam membanggakan, membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Semoga para guru kita, para ulama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajatnya, disehatkan badannya, ditambah kecintaannya dan kecintaan nabinya padanya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.